Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 711. Kekuatan mengintimidasi. Kamu bisa pergi sekarang. Lin Xuan mengambil cincin penyimpanan, menganggukkan kepalanya, dan berkata kepada mereka. Mereka merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka, dan seolah-olah mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka buru-buru menggunakan sihir mereka untuk terbang ke langit dan terbang ke kejauhan. Tanpa diduga, mereka tidak hanya tidak mendapatkan harta atau warisan dari perjalanan ke alam rahasia darah ini, tetapi semua tabungan mereka telah dirampok. Bisa dikatakan bahwa dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Beberapa dari mereka juga sangat pahit, namun melindungi nyawa mereka juga tidak buruk. Banyak prajurit yang menjelajahi alam rahasia. Ketika mereka menjelajahi reruntuhan, mereka mungkin tidak menemukan apa-apa dan mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Ini awalnya adalah sebuah pertaruhan. Sekarang nyawa mereka masih hidup, masih ada kemungkinan. Jika tabungan mereka habis, mereka masih bisa mendapatkan lebih banyak. Pada saat yang sama, beberapa orang lagi terbang. Mereka ingin memancing di perairan yang bermasalah. Namun, bahkan sebelum mereka mencapai jarak 10 meter, sebuah cahaya berapi-api menangkap mereka saat mereka terbang. Jeritan-jeritan yang menyedihkan terdengar. Beberapa dari mereka tidak dapat melawan sama sekali, berubah menjadi arang, bahkan mayat mereka tidak dapat diawetkan. Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraup mereka, lalu dia menyimpan cincin penyimpanan dan inti palsu mereka. Dia menyapu pandangannya ke seluruh tempat kejadian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak diperbolehkan pergi tanpa menyerahkan cincin penyimpanan. Jika Anda melarikan diri tanpa izin, ini adalah nasib Anda. Jika Anda ingin melarikan diri, saya tidak akan menghentikan Anda. Jika menurutmu kecepatanmu lebih cepat dari api merah di tanganku, jika tidak, kamu tidak hanya akan menyerahkan cincin penyimpanan, tetapi kamu juga akan memiliki inti ilusi." Lin Xuan dengan santai mengucapkan kata-kata brutal seperti itu. Kata-kata itu menyebar. Hati semua seniman bela diri bergetar, dan ketakutan di mata mereka tumbuh. Mereka tahu bahwa Lin Xuan tidak bercanda. Chestnut sudah ada di depan mereka. Mereka tidak berani bergerak lagi. "Baiklah, ayo lanjutkan." Setelah itu, Lin Xuan memandang sekelompok orang di sampingnya dan berkata dengan dingin. "Selanjutnya, giliranmu. Serahkan cincin penyimpanan." Kali ini, setelah menyaksikan rekor pertempuran dan kekejaman Lin Xuan, ditambah dengan fakta bahwa beberapa orang di depan telah menyerahkan cincin penyimpanan, kelompok orang ini hampir tidak bisa menerimanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih melepas cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Setelah itu, Lin Xuan melepaskannya, dan dia berhasil keluar tanpa insiden. Orang-orang yang tersisa juga menghela nafas lega saat melihat ini. Tampaknya meskipun Xian ini kejam dan tanpa ampun, dia masih sangat bisa dipercaya. Setelah itu, tidak sesulit itu lagi. Sisanya berinisiatif untuk menyerahkan cincin penyimpanan dan segera pergi. Tidak lama kemudian, lebih dari setengah seniman bela diri yang hadir telah menyerahkan cincin penyimpanan dan pergi. Hanya Sun Wu, Mo Yuanlia, dan murid-murid lain dari 3 kekuatan besar yang tersisa. Di antara kekuatan besar lainnya dan pembudidaya nakal, ada beberapa yang telah mencapai puncak tahap bela diri Void. Pada saat ini, mereka semua telah bergabung untuk melawan Lin Xuan. Di antara ketiga tuan itu, tidak satu pun dari mereka yang menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Sebagai murid pasukan tingkat tuan, mereka berada di atas prajurit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Dongyuan. Biasanya, mereka adalah satu-satunya yang menggertak dan merampok pasukan lain. Tapi tiba-tiba, mereka menjadi korban perampokan oleh orang tak dikenal. Bagaimana mereka bisa rela? Mereka merasa sangat sedih, marah, dan murung. Meskipun dia telah menyaksikan pencapaian pertempuran dan kekejaman Lin Xuan, dia tetap bertahan dan menolak untuk menyerahkannya. "Kamu adalah satu-satunya yang tersisa. Serahkan cincin penyimpanannya." Lin Xuan menyapu pandangannya ke orang-orang yang tersisa di medan perang dan sekitar 100 orang dari mereka yang telah berkumpul bersama. 100 atau lebih orang ini adalah 3 prajurit pasukan tingkat tuan, serta eksistensi teratas di antara kekuatan besar lainnya dan pembudidaya nakal. Basis kultivasi mereka telah mencapai puncak tahap bela diri Void. Di masa lalu, orang-orang ini telah berpisah, dan mereka bahkan mungkin saling bermusuhan. Namun, pada saat ini, mereka semua berkumpul, dan jarang sekali mereka bersatu. Jelas, mereka mengira bahwa mereka bukan tandingan Lin Xuan dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, itu mungkin saja terjadi. "Xian, apakah kamu benar-benar ingin menjadikan ketiga tuan itu musuhmu?" Sun Wu bertanya dengan suara yang dalam. "Xian,
Bahkan jika kamu tak terkalahkan di alam rahasia darah, kami masih bukan tandinganmu. Tapi apa yang akan kau lakukan setelah kau meninggalkan alam rahasia darah? 6 penguasa besar teratas dan ahli tingkat kaisar semuanya menunggu di luar, kata Mo Yuanlia. Mereka mengira bahwa mereka bukan tandingan Lin Xuan, jadi mereka secara alami tidak akan mengancam untuk membuatnya marah saat ini. Mereka juga tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan. Ini adalah satu-satunya cara. Setelah menganalisis pro dan kontra, yang terbaik adalah membiarkan Lin Xuan menyerah untuk merampok mereka. Seniman bela diri lainnya juga terus berbicara. Lin Xuan mencibir dan tidak terlalu memikirkannya. Aku bahkan telah membunuh murid ketiga dari Sekte Sage Timur, Ouyang Jie. Mengapa saya takut menyinggung 6 tuan? Lin Xuan dengan santai mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Itu membuat wajah semua prajurit membeku, dan mereka semua tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu sebelumnya. Dia bahkan tidak menaruh 6 tuan di matanya. Orang harus tahu bahwa di benua Dongyuan, bahkan jika itu adalah ahli tingkat kaisar, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, bukan? Dia tidak tahu apakah pria ini gila atau apakah dia benar-benar memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Tapi tanpa diragukan lagi, rencana mereka telah gagal. Semua seniman bela diri memiliki ekspresi muram saat mereka menatap Lin Xuan dengan sungguh-sungguh. Apakah kalian semua berpikir bahwa kalian bisa melawanku dengan kekuatan gabungan kalian? Pada saat ini, suara Lin Xuan terdengar sekali lagi. Betapa naifnya, biarkan aku mematahkan ketergantungan terakhirmu. Setelah mengatakan itu, kekuatan yang menakutkan dilepaskan ke segala arah, dengan Lin Xuan sebagai pusatnya. Dalam sekejap, ekspresi Sun Wu, Mo Yuanlia, dan hampir 100 orang lainnya berubah secara dramatis, dan tubuh mereka bergetar. Mereka merasa seolah-olah ada gunung raksasa yang menimpa mereka. Mereka sama sekali tidak tahan. Mau tak mau, dia terbang mundur lagi. Bahkan, beberapa dari mereka yang lebih lemah menderita luka dalam. Meskipun mereka tidak terluka, mereka masih bisa merasakan getaran inti ilusi dan vitalitas yang bergulir. Itu bukanlah perasaan yang menyenangkan. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga tidak berada pada level yang sama. Ini adalah kekuatan tingkat raja. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada pembudidaya bela diri tingkat raja di alam rahasia darah? Si Yan, siapa kamu? Mo Yuanlia, Sun Wu, dan para pejuang lainnya semuanya terkejut dan terkejut. Mereka mengira kata-kata Lin Xuan itu sombong. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sebelum Lin Xuan menyerang, dia hanya melepaskan kekuatannya. Dia sudah mencapai level yang begitu menakutkan. Dia bukan lagi tahap bela diri Void. Dia benar-benar telah mencapai tahap raja bela diri. Sebagai murid sejati dari 3 kekuatan besar, mereka telah melihat banyak sekali prajurit tingkat raja. Mereka mengenalinya dalam sekejap. Mereka bukan hanya prajurit tahap raja bela diri biasa, mereka setidaknya adalah prajurit tahap raja bela diri tahap tengah. Itu sudah melebihi kemampuan mereka untuk bertarung. Tapi bukankah ini berarti tahap raja bela diri tidak diizinkan memasuki alam rahasia darah? Apa yang terjadi dengan pria ini? Mengapa dia memiliki kekuatan dari panggung raja bela diri? Semua prajurit sangat terkejut, tidak berani mempercayai adegan ini. Pemahaman mereka tentang dia telah disegarkan sekali lagi. Xian, di sisi lain, memiliki aura tahap bela diri Void dari awal hingga akhir. Meskipun dia menyembunyikan sesuatu, dia bukanlah seorang martial king stage. Mungkinkah dia hanya seorang prajurit tahap bela diri Void? Bab 712. Satu pukulan, dan dia dikalahkan. Namun, mustahil bagi tahap bela diri Void, bahkan puncak tahap bela diri Void, untuk memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Sun Wu, Mo Yuanlia, dan para praktisi bela diri lainnya merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kali ini, Lin Xuan benar-benar menyerang. Seolah-olah lautan api yang tak berujung melonjak ke arah mereka, seolah-olah membakar langit dan menghancurkan dari depan. Retak, 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 retak. Bahkan Void mengeluarkan suara yang tajam, seolah-olah tidak dapat menahannya sampai kapanpun. Dalam radius 1000 meter, udara benar-benar menguap. Ketika para prajurit melihat ini, ekspresi mereka berubah sekali lagi, dan mereka tampak sangat ketakutan. Tapi pada saat ini, lautan api yang tak berujung ini datang terlalu cepat. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Mereka hanya bisa melawannya secara langsung. Gelombang susun, telapak tangan Yuan sejati. Seni menebas awan menarik pedang, tebasan langit penekan gunung, alam semesta tingkat 9, tinju penghancur, serangkaian raungan yang dahsyat bisa terdengar.
Semua seniman bela diri mengaktifkan inti ilusi mereka, memutar makna palsu dan mendalam mereka, dan melepaskan serangan terkuat mereka. Seketika, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pedang, cetakan telapak tangan, dan cetakan tinju memadat menjadi semburan serangan. Itu menghantam ke depan. Itu membawa kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Di bawah serangan gabungan dari hampir 100 prajurit tahap bela diri Void, bahkan prajurit tahap Raja Bela Diri biasa akan merasa sulit untuk menahannya. Kemungkinan besar mereka akan menderita luka serius juga. Namun, itu akan menjadi situasi yang berbeda jika mereka menghadapi Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan dingin, tanpa perubahan sedikit pun. Api di batu berubah menjadi lautan api merah dan turun, seolah-olah akan membakar langit. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke lautan api merah. Bergemuruh, ledakan yang sangat menakutkan yang mengguncang langit terdengar. Rasanya seperti gempa bumi yang sangat besar. Gempa susulan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Asap dan debu memenuhi langit. Tak lama kemudian, asap dan debu berwarna abu-abu dan putih menyebar. Lin Xuan berdiri diam di tempat, dan api di batu melompat ke telapak tangannya. Ekspresinya acuh tak acuh, dan pakaiannya rapi dan rapi. Tidak ada setitik debu pun dalam radius 10 meter. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun, ada pemandangan lain di sisi lain. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya merasakan lonjakan kekuatan yang mengerikan di atas mereka, dan mereka tidak bisa tidak terbang kembali ratusan ribu meter. Itu menghancurkan banyak rumah dan bangunan yang rusak. Kawah besar tercipta di tanah. Tubuhnya berlumuran tanah seperti pengemis. Dia batuk darah terus-menerus, dan auranya melemah lebih dari setengahnya. Pada saat ini, ternyata hampir 100 seniman bela diri semuanya menderita luka yang tidak ringan. Bahkan ada beberapa orang yang terluka parah. Satu-satunya yang tidak terluka adalah Sun Wu, retak aura iblis, Mo Yusan, Luo Juetian, dan Guo Hongda. Mereka semua adalah jenius di antara ketiga tuan itu. Mereka tidak bisa menahan serangan Lin Xuan. Itu karena mereka mendapat dukungan dari ahli tingkat kaisar serta kartu truf tingkat kaisar. Mereka telah berhasil memblokirnya. Dengan kata lain, Lin Xuan dengan mudah menghancurkan hampir 100 prajurit tahap bela diri Void dengan kekuatannya sendiri. Di antara mereka adalah Sun Wu, aura iblis, dan para jenius mengerikan dari tahap bela diri Void lainnya. Bagaimana mungkin seorang martial king stage biasa bisa mencapai kekuatan semacam ini? Namun, aura lawan masih dalam jangkauan tahap bela diri Void, dan itu tidak berubah dari awal hingga akhir. Semua prajurit bahkan lebih terkejut. Di saat yang sama, mereka tidak bisa menahan rasa putus asa di dalam hati mereka. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, semua rencana dan perlawanan mereka hanya untuk pertunjukan. Betapa menyedihkannya hal ini. Bagaimana? Kali ini, kita bisa menyerahkan cincin penyimpanannya, kan? Pada saat ini, suara Lin Xuan terdengar sekali lagi. Kali ini, dia pasti melakukannya dengan ceroboh. Dia melakukannya untuk membubarkan perlawanan terakhir mereka. Pada saat yang sama, dia menguji kekuatannya sendiri. Melihatnya sekarang, itu memang tidak buruk. Tekanan dari generasi sekarang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah terlalu banyak yang terungkap kali ini. Setelah mereka pergi, identitas Xian tidak dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Karena penampilannya di Blood Secret Realm akan tersebar ke dunia luar. Bukan tidak mungkin baginya untuk menarik daftar buronan 6 tuan dan memburunya. Penampilannya terlalu mengerikan. Mungkin bahkan 6 tuan tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Ini adalah yang terakhir kalinya. Aku akan kehilangan kesabaran. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan mengambilnya dari mayatmu. Lin Xuan mengatakannya dengan dingin. Saat kata-katanya jatuh, ekspresi semua seniman bela diri bergetar. Mata mereka menunjukkan ketakutan yang tak tertandingi saat mereka menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang berani menatap Lin Xuan lagi. Hanya Mo Yuanlia, Sun Wu, dan beberapa jenius top lainnya dari 3 tuan yang berani menatap Lin Xuan. Hanya Mo Yuanlia, Sun Wu, dan beberapa jenius top lainnya yang bertahan dengan mengandalkan kartu truf mereka yang berani menatap Lin Xuan. Namun, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka mengertakkan gigi, tidak bisa membantah kata-kata itu. Kekuatan tempur yang ditampilkan Lin Xuan kali ini sangat menakutkan. Itu telah menghancurkan semua harapan dan kepercayaan diri mereka semula. Mereka tidak akan bernasib lebih baik dari yang lain jika bukan karena kartu truf penyelamat yang ditinggalkan oleh para tetua tingkat kaisar. Di bawah lautan api yang begitu dahsyat, kekuatan mereka seperti semut yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sayangnya, kartu truf yang diberikan kepada mereka oleh para senior tingkat kaisar semuanya adalah harta karun pertahanan tanpa kecuali.
Mereka hampir tidak memiliki kekuatan ofensif. Paling-paling mereka akan menggunakan nama senior tingkat kaisar untuk menakut-nakuti mereka. Ini tidak hanya dilakukan oleh kekuatan besar tetapi juga oleh 6 penguasa besar. Ini juga merupakan keputusan bulat dari para petinggi. Selama dia memiliki kartu Trump untuk melindungi hidupnya, itu sudah cukup. Jika masih memiliki kekuatan untuk menyerang, ketika generasi muda seniman bela diri keluar, mereka tidak akan bisa mendapatkan pengalaman. Ini juga bukan yang diinginkan oleh para petinggi. Tidak ada satupun pembangkit tenaga listrik yang tidak menggunakan darah dan api, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan konspirasi untuk mengasah diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, itu sama saja. Oleh karena itu, hampir seluruh benua Tianyuan telah diwariskan dari zaman kuno hingga sekarang. Itu adalah cara untuk melindungi para murid dari generasi muda. Jika ini masalahnya, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungannya tidak baik. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendamnya. Ini juga menyebabkan Sun Wu, Mo Yuanlia, dan yang lainnya menghadapi kesulitan. Lin Xuan mengabaikan mereka. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Lagi pula, bukannya dia tidak bisa menghadapi seorang jenius yang mengerikan dengan latar belakang yang begitu kuat. Meskipun dia tidak bisa mengekspos bakatnya di elemen luar angkasa, dia masih punya cara untuk menghadapinya. Namun, dia tidak terburu-buru. Setelah itu, sosok Lin Xuan melintas. Dia muncul di depan sebuah lubang besar. Seorang murid dari kekuatan besar yang dekat dengan puncak tahap bela diri Void terbaring di dalam, dan dia hanya berada di urutan kedua dari 6 penguasa dalam hal kekuatan. Dia awalnya ingin bergabung dengan Mo Yuanlia, Sun Wu, dan 2 murid tuan lainnya untuk melawan Lin Xuan. Namun, mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa Lin Xuan masih bisa mengalahkan mereka hanya dengan 1 pukulan. Mereka bahkan terluka parah. Tubuh mereka terasa panas. Suhunya sangat tinggi, terus-menerus membakar darah, meridian, dan fisik mereka. Inti ilusinya juga menghilang sedikit, menjadi lebih ilusi. Ini adalah hasil dari sisa kekuatan api di dalam stone yang menghilang. Meskipun dia menekannya dengan sekuat tenaga, dia hampir tidak bisa menstabilkannya. Dia bahkan tidak bisa bangun. Dia merasakan sebuah bayangan hitam di depannya. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa itu. Tanpa perlu Lin Xuan mengatakan apapun, dia berinisiatif melepas cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Dia tahu bahwa jika dia melawan lagi, dia akan berubah menjadi mayat. Dia melihat Lin Xuan mengambil cincin penyimpanan dan berjalan menuju yang lain. Ekspresi pahit muncul di wajahnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menyerahkannya begitu saja. Mengapa dia harus menderita seperti ini? Bab 713. Mintalah. Langkah selanjutnya mudah. Lin Xuan hanya perlu berjalan dan mengulurkan tangannya. Pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu atau perlawanan. Menyaksikan kekuatan mengerikan dari serangan Lin Xuan, mereka sudah menyerah pada pikiran lain. Tidak hanya kekuatan besar dan kecil serta pembudidaya nakal itu, tetapi bahkan murid dari ketiga tuan itu juga sama. Tidak lama kemudian, Lin Xuan mengumpulkan cincin penyimpanan dari sebagian besar seniman bela diri yang hadir. Dia juga tidak memperhatikan mereka. Dia berjalan lurus ke arah Sun Wu, matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia bisa melepaskan siapapun, tapi tidak dengan Sun Wu. Dia ingat bahwa Sun Wu mengembangkan salah satu dari 3 seni ilahi pemurnian tubuh yang hebat, mantra tubuh tiran cakrawala. Meskipun dia hanya seorang entry awal level 2, dan tingkat apinya jauh lebih rendah darinya, dia masih belum memadatkan tubuh kaisar palsu. Namun, gurunya, ahli tahap raja bela diri tingkat ke-6 dari sekte Tripod Ungu, memiliki level 3 di panel atributnya. Ini berarti sangat mungkin bahwa Sun Wu juga memiliki level 3 yang dimilikinya. Chaotic Indestructible miliknya adalah kombinasi dari level 3 sebelumnya dari mantra naga primordial, level 1 dari mantra tubuh tiran surgawi, dan berbagai seni bela diri pemurnian tubuh tingkat kaisar. Hal ini telah meningkatkan kekuatan tubuh dan kekuatannya. Ketika dia menerobos ke tahap transformasi kristal, dia telah memadatkan tubuh kaisar palsu. Dengan lompatan dalam kekuatan tempurnya, dia telah mencapai tahap bela diri Void. Bisa dibayangkan jika dia memperoleh mantra tubuh tiran firmamen, dia akan bisa memadukannya dengan level 3 sebelumnya. Level berapa yang akan dicapai Chaotic Indestructible? Kekuatan tubuh dan kekuatan tempurnya juga akan sangat meningkat. Namun, dia masih tidak bisa menghadapi sesepuh tahap raja bela diri tingkat 6 dari sekte Tripod Ungu. Dia hanya bisa berurusan dengan Sun Wu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah melepaskan Sun Wu.
Bahkan jika dia mengekspos bakat spasialnya dan menggunakan spesif dan spatial edge, dia masih harus mendapatkan kekuatan mantan prajurit level 3 dari Sun Wu. Dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Lin Xuan datang di depan Sun Wu. Cahaya ungu ada di sekeliling tubuh Sun Wu. Pintu cahaya ungu ini berbentuk kuali besar. Ini adalah kartu trump yang ditinggalkan tuannya. Meskipun tampak sangat lemah, tapi pada kenyataannya, itu sangat kokoh. Bahkan serangan martial Monarch Stage bisa diblokir beberapa kali. Selain itu, kekuatannya bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama, dan bisa bertahan sampai akhir alam rahasia darah. Akibatnya, setelah menyaksikan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan, Sun Wu, Mo Yuanlia, dan yang lainnya terkejut. Mereka juga tidak bisa melarikan diri. Namun, mereka tidak menunjukkan banyak rasa takut. Namun, jika dia diseret ke sini, akan ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Misalnya, menjelajahi reruntuhan kuno lainnya, mencari harta karun dan warisan, Del. Sun Wu juga memiliki ekspresi aneh saat melihat Lin Xuan berjalan ke arahnya. Dilihat dari penampilan dan usianya, Lin Xuan jelas seperti mereka. Ki-nya juga berada di tahap bela diri void dan tidak banyak perbedaan di antara mereka. Namun, dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan seorang seniman bela diri awal biasa di tahap menengah mungkin bukan tandingannya. Dia bisa dianggap sebagai monster yang tak tertandingi. Namun, dia terlalu sembrono. Bahkan seorang murid pasukan tingkat tuan berada di peringkat 3 besar murid sejati. Dia bahkan berani membantai dan merampok di depan begitu banyak orang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu mengerikan dan berani. Sun Wu juga memiliki perasaan yang rumit di dalam hatinya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi tepat setelah itu, sebuah transmisi suara masuk ke telinganya. Itu menyebabkan Sun Wu tertegun. Pupil matanya membesar, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, bagaimana kamu tahu? Mata Sun Wu dipenuhi dengan darah. Dia menatap Lin Xuan dan mengertakkan gigi saat dia meraung dengan suara rendah. Transmisi suara tidak menyebar. Itu jelas merupakan transmisi suara indera ilahi. Ini bukan masalah besar. Lawannya sudah memiliki kekuatan tempur tingkat raja. Sangat normal jika indera ilahi terbangun lebih awal. Bahkan dia, Mo Yuanlia, dan yang lainnya memiliki indera ilahi mereka terbangun sebelumnya. Yang benar-benar mengejutkan Sun Wu adalah isi dari indera ilahi Xian. Sun Wu, aku tidak akan mempersulitmu. Aku juga tidak akan mengambil cincin penyimpananmu. Serahkan mantra tubuh tiran Firmament Tyrant level 3 sebelumnya, dan kamu bisa pergi. Kata-kata ini terdengar tenang, tetapi dalam sekejap, kata-kata itu menyebabkan gelombang besar di hati Sun Wu. Mantra tubuh tiran firmamen adalah salah satu dari 3 karya seni ilahi yang memurnikan tubuh. Jika seseorang cukup beruntung dan memiliki bakat luar biasa, dia bisa terus mengembangkannya. Faktanya, hanya dengan mengembangkan seni bela diri ini saja sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi ahli tingkat dewa. Para ahli tingkat dewa dikabarkan ada bahkan di era kuno. Di seluruh benua Tianyuan, sejak kelahiran dunia ini, tidak pernah ada satupun ahli tingkat dewa. Mengenai informasi dari seorang ahli tingkat dewa, hanya ada sebuah buku kuno yang rusak. Di reruntuhan prasejarah, itu sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Sebagai contoh, 3 seni dewa pemurnian tubuh yang hebat ini adalah bagian yang sangat penting darinya. Justru karena ada 3 seni ilahi pemurnian tubuh yang hebat yang muncul, banyak seniman bela diri yang mempercayainya. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bukan hanya rumor, tetapi mereka benar-benar ada. Fakta bahwa 3 seniman ilahi pemurnian tubuh yang hebat mampu menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa jika mereka terus berkultivasi juga merupakan sebuah informasi. Dapat dilihat seperti apa keberadaan 3 seni ilahi pemurnian tubuh yang hebat itu. Meskipun beberapa dari mereka telah muncul di benua itu sebelumnya, itu tidak lengkap dan kebanyakan dari mereka hanya berada di level 1. Atau mungkin level 1 tidak lengkap. Selain itu, kesulitan berkultivasi sangat tinggi, dan ada berbagai macam batasan yang akan menghalangi kemajuan kultivasi seseorang. Itu sebabnya dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, jika 2 level ke atas muncul, itu bahkan akan menyebabkan badai berdarah di seluruh benua. Bahkan 6 tuan besar teratas, serta tingkat kaisar, akan mengirimkan prajurit terkuat mereka. Oleh karena itu, tuannya telah memperoleh warisan mantra tubuh tiran Cakrawala, salah satu dari 3 seni ilahi pemurnian tubuh yang hebat, secara kebetulan. Karena dia telah memperoleh warisan lengkap dari mantan level 3, dia telah menyembunyikannya dengan hati-hati. Bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat, dia hanya akan menggunakan kekuatan fisiknya. Mereka tidak pernah benar-benar menggunakan mantra tubuh tiran Cakrawala.
Dia telah menggunakan kekuatannya. Jika tidak, meskipun tuannya berada di tingkat ke-6 dari tahap Raja Bela Diri, dia mungkin masih bisa melawan prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Dan dia juga yatim piatu sejak kecil. Ketika dia masih bayi, gurunya memungutnya dan membawanya sebagai murid untuk membesarkannya. Dia sangat dekat seperti ayah dan anak. Ia juga tidak mungkin diajari. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang lain akan menemukan mereka hari ini. Itu masih Xian, yang belum pernah dia dengar sebelumnya tetapi memiliki bakat yang luar biasa. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Sun Wu berani mempercayainya? Tidak mungkin, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Sun Wu memandang Lin Xuan dan mengatakannya dengan suara yang dalam. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda tahu, tapi ini, aku benar-benar tidak bisa menyampaikannya padamu. Tatapan ganas melintas di mata Sun Wu. Xian yakin bahwa dia memiliki mantra tubuh tiran cakrawala. Jelas, dia telah mengkonfirmasi berita itu. Namun, ini adalah kartu truf terbesarnya dan tuannya. Bagaimana itu bisa tersebar? Sun Wu sudah mengambil keputusan. Bahkan jika pihak lain menolak untuk melepaskannya, dia hanya akan tinggal di sini dan bertahan sampai alam rahasia darah ditutup. Setelah dia pergi, dia memberitahu tuannya tentang masalah ini. Dia mengatakan kepada tuannya untuk menggunakan kekuatan terbesarnya untuk melacak orang ini. Dia harus menyingkirkan potensi ancaman ini. Bab 714. Dewa dalam genggaman. Jika tidak, dia dan tuannya akan berada dalam bahaya. Orang harus tahu bahwa bahkan eselon atas dari Sekte Tripod Ungu tidak tahu tentang level 3 sebelumnya dari mantra tubuh tiran cakrawala. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku. Aku akan membiarkanmu memberitahuku. Lin Xuan tidak mempermasalahkannya dan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia melihat ke tempat lain. Pada saat ini, hanya Mo Yuanlia, Luo Juetian, Guo Hongda, dan Mo Yusan yang tersisa di tempat kejadian. Mereka adalah jenius teratas dari 3 penguasa. Mereka aman dan sehat berkat para tetua dari kartu truf penyelamat hidup tingkat kaisar. Namun, mereka tidak dapat pergi untuk saat ini. Adapun yang lainnya, meskipun murid lain dari 3 tuan terluka parah, mereka masih menyeret tubuh mereka yang kelelahan dan kesakitan. Kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan terlalu kuat. Itu kejam dan kejam. Dia tidak memberikan wajah apapun pada kekuatan tingkat tuan di belakang mereka. Bahkan jika Lin Xuan telah berjanji kepada mereka bahwa selama mereka menyerahkan cincin penyimpanan, dia tidak akan mempersulit mereka, mereka masih ketakutan, takut Lin Xuan akan membakar mereka semua menjadi abu. Mereka dengan cepat melarikan diri. Bahkan Sun Wu, Mo Yuanlia, dan kakak-kakak senior lainnya tidak peduli. Mata Lin Xuan menyapu mereka semua, dan dia berkata, kalian bisa tinggal di sini untuk saat ini. Aku akan berurusan dengan kalian nanti. Setelah mengatakan itu, bas. Api merah di telapak tangan kanannya terpecah menjadi beberapa bagian dan terbang ke arah beberapa orang. Itu mendarat langsung pada penghalang cahaya pertahanan di sekitar beberapa orang. Kemudian, itu meluas dan menjadi puluhan kali lebih besar. Itu menutupi lebih dari setengah penghalang cahaya pertahanan. Ketika Mo Yuanlia dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Meskipun cara Lin Xuan tidak dapat mengancam nyawa mereka, itu sudah cukup untuk menghentikan mereka melarikan diri. Selanjutnya, saatnya berurusan denganmu. Lin Xuan berbalik, menatap Sun Wu, dan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Dia menjentikkan jarinya. Suos, ekspresi wajah Sun Wu berubah lagi. Dia memandang Lin Xuan dengan tidak percaya dan merasakan kekuatan yang menakutkan seluas gunung dan sungai mengalir ke arahnya. Meskipun perisai cahaya tripod ungu menyerap energi, Hong Long dan Lin Xuan juga menghilang dalam sekejap. Kecepatan yang sangat cepat, murid-murid Mo Yuanlia dan yang lainnya menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bahkan tidak bisa melihat lintasan teknik gerakan Lin Xuan. Ini berarti Lin Xuan tidak hanya mengandalkan api merah. Kekuatan sejatinya juga sangat kuat, dan itu jauh melebihi imajinasi mereka. Di sisi lain, beberapa kilometer jauhnya, di bawah bukit kecil, itu menghalangi pandangan Mo Yuanlia, Guo Hongda, dan yang lainnya. Serahkan saja, jangan biarkan aku yang melakukannya. Lin Xuan mengatakannya dengan dingin. Tidak mungkin, Sun Wu segera menolak. Dia ingin melihat trik macam apa yang dimiliki Xian ini. Bisakah dia menerobos pertahanan level kaisar? Bagus sekali, ekspresi Lin Xuan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh penghalang cahaya dari tripod ungu. Sepertinya dia baru saja menyentuh hewan peliharaan. Itu sangat lembut, tapi di nafas berikutnya, rip. Suara robekan yang keras terdengar.
Mata Sun Wu membelalak, wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Sun Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Telapak tangan Lin Xuan menyapu melewatinya. Penghalang cahaya pertahanan dari tripod ungu yang mengelilinginya benar-benar robek, menciptakan lubang besar. Ini adalah penghalang cahaya pertahanan yang bisa menahan serangan ahli tingkat kaisar. Bagaimana bisa begitu mudah dipatahkan oleh Lin Xuan? Meskipun penghalang cahaya pertahanan dari tripod ungu pulih dengan kecepatan yang sangat cepat, ini juga berarti bahwa Lin Xuan memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan penghalang cahaya pertahanan tingkat kaisar. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lin Xuan, ketergantungan terbesarnya tidak lagi efektif di depan Lin Xuan. Dalam sekejap, wajah Sun Wu menjadi pucat, seperti selembar kertas putih. Keringat dingin menetes seperti tetesan air. Dia tidak lagi setenang sebelumnya, dan wajahnya dipenuhi dengan teror. Sun Wu tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan akan menjadi begitu mengerikan. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah melepaskan kekuatan tahap Raja Bela Diri, dia bahkan bisa menembus penghalang cahaya pertahanan tingkat kaisar. Apakah orang tolol ini benar-benar anggota dari generasi yang sama dengannya, atau bahkan individu yang lebih muda, yang mampu melakukan hal seperti itu? Ini terlalu tidak normal. Tubuh Sun Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Meskipun dia telah mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh, fisiknya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Pada saat ini, dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Matanya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Di bawah krisis hidup dan mati, dia tidak bisa lagi tenang. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Melihat ini, ekspresi Lin Xuan menjadi dingin. Dia sudah menduga ini. Setelah menarik telapak tangannya, bukaan pada penghalang cahaya tripod ungu dengan cepat menutup. Tidak butuh waktu lama untuk kembali ke keadaan semula. Itu bersinar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, mentalitas Sun Wu benar-benar berbeda. Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Dia melanjutkan, "Sekarang, kamu bisa menyerahkannya. Jika kamu masih tidak mau, aku hanya bisa membunuhmu dan mengambilnya dari cincin penyimpananmu." Saat suaranya yang dingin memudar, Sun Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan ketakutan di wajahnya menjadi lebih kuat. Dia bisa merasakan bahwa Lin Xuan tidak bercanda sama sekali. Jika dia masih tidak setuju, dia harus meninggalkan hidupnya. Ketergantungan terbesarnya seperti lelucon di depan Lin Xuan, mudah dipatahkan. Kekuatannya jauh dari Lin Xuan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ini masih terkait dengan seni ilahi pemurnian tubuh. Sun Wu juga tidak bisa langsung memutuskan. Ekspresinya berubah. Lin Xuan diam-diam memperhatikan dan menunggu. Apa yang dia katakan itu benar. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan membunuh Sun Wu. Jaga agar mayat Anda tetap aman. Setelah titik energi melimpah, dia hanya akan menyalinnya dari mayat. Selama mayatnya lengkap, ia juga bisa menduplikasi harta karun. Di masa depan, ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak perlu takut pada level kaisar yang tak tertandingi. Dia tidak keberatan menggunakan mayat itu untuk memancing tuannya keluar dan menduplikasi level 3. Meskipun sepertinya caranya sedikit tercela, ini sudah merupakan waktu yang sangat normal dalam dunia seni bela diri. Menghadapi seni ilahi yang memurnikan tubuh, sebagian besar seniman bela diri tidak akan ragu sama sekali. Namun, pada akhirnya, dia tidak jatuh ke dalam dao iblis. Oleh karena itu, ini hanya pilihan berikutnya. Jika Sun Wu setuju, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak hanya tidak akan merampok pihak lain, dia juga akan melakukannya jika pihak lain dalam bahaya. Jika memungkinkan, dia juga tidak keberatan membantu mereka. Namun, jika Sun Wu tidak tahu apa yang baik untuknya, maka jangan salahkan dia karena tidak sopan. Saat ini, dia terlalu bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, dia juga mengekspos bakat spasialnya hari ini. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkannya. Cahaya dingin melintas di mata Lin Xuan. Seolah-olah dia telah menembus kehampaan. Dalam sekejap, Sun Wu terbangun. Sun Wu mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Xian, saya bisa mengajari Anda mantra tubuh tiran cakrawala. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah menyebarkan berita bahwa guru dan aku memiliki seni ilahi pemurnian tubuh." Dalam menghadapi hidupnya, Sun Wu masih memilih untuk berkompromi. Meskipun seni ilahi pemurnian tubuh sangat berharga, jika dia kehilangan nyawanya, semuanya akan menyerah. Gurunya juga telah menginstruksikannya dengan cara ini. Baiklah. Lin Xuan menganggukkan kepalanya dan memperlihatkan sedikit senyuman saat mendengar ini. Bab 715. Tahap 3.
Mengenai masalah seni ilahi pemurnian tubuh, Lin Xuan tidak pernah menyangka bahwa itu akan bocor. Ini awalnya adalah alasan mengapa dia ingin Sun Wu rileks, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Sun Wu akan mengambil inisiatif untuk menggantikannya. Aku tahu, tuanmu memiliki mantra tubuh tiran firmamen, mantan level 3. Serahkan semuanya padaku. Kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan merampokmu lagi. Setelah itu, Lin Xuan berjanji. Dibandingkan dengan seni ilahi pemurnian tubuh, tabungan Sun Wu tidak ada apa-apanya. Baiklah, Sun Wu melihat ekspresi serius Lin Xuan dan santai. Jika seorang jenius yang begitu jenius memiliki harga dirinya sendiri, dia tidak akan berbohong dengan mudah. Segera, Sun Wu mengeluarkan selembar batu giok abu-abu yang tampak kuno dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Xian, seni ilahi pemurnian tubuh yang kamu minta ada di dalamnya. Ini adalah slip giok transmisi ajaib. Kamu hanya perlu mengambilnya dan menuliskannya. Aku tidak bisa memberikan yang asli. Lin Xuan menjawab. Dia mengambil slip giok abu-abu dan meletakkannya di dahinya. Dalam sekejap, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Sebenarnya ada sedikit sensasi bengkak. Seperti yang diharapkan dari seni ilahi pemurnian tubuh, itu jauh lebih kuat daripada seni bela diri tingkat kaisar. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, dia telah mengembangkan sejumlah besar seni bela diri tingkat kaisar, dan dia juga telah mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh. Dia masih bisa menyerap informasi sebanyak ini. Beberapa tarikan napas kemudian, Lin Xuan melepas slip giok abu-abu dan putih. Cahaya terang melintas di matanya. Mantra tubuh tiran cakrawala, dibutuhkan kehendak langit, itu adalah seni bela diri yang mendominasi. Seperti yang diharapkan dari seni ilahi yang memurnikan tubuh, itu tidak kalah sedikit pun dengan mantra naga primordial. Jika saya menggabungkannya dengan Chaotic Indestructible, kekuatan macam apa itu? Lin Xuan juga menantikannya. Namun, masih tidak nyaman baginya untuk melakukannya. Setelah itu, Lin Xuan mengembalikan slip giok abu-abu itu ke Sun Wu. Perisai cahaya pelindung tripod ungu masih menutupi tubuh Sun Wu. Slip giok abu-abu dan putih di bagian bawah tubuhnya hanya membuka lubang di perisai cahaya. Meskipun dia telah mendengar janji Lin Xuan dan sedikit rileks, dia masih tidak berani ceroboh dan menarik perisai cahaya pertahanan. Dia membuka lubang lain di penghalang cahaya ungu dan mengambil slip giok putih keabu-abuan. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Mempertimbangkan masalah kali ini, jika kau menemui masalah yang tidak bisa kau selesaikan di alam rahasia darah, kau bisa meminta seseorang untuk mengirimkan transmisi suara padaku. Jika kesulitannya tidak terlalu tinggi, saya bisa mengulurkan tangan membantu. Lin Xuan mengembalikan slip giok abu-abu dan putih dan terbang ke langit. Tubuhnya berkedip dan menghilang. Di tempat, Sun Wu menatap ke arah di mana Lin Xuan pergi. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bereaksi. Jejak keterkejutan melintas di matanya sekali lagi. Dia benar-benar menggunakan hanya beberapa tarikan nafas waktu untuk menghafal seni ilahi pemurnian tubuh seperti mantra tubuh tiran firmamen, tingkat lanjut level 3. Monster macam apa ini? Seperti yang diharapkan dari Anda? Sun Wu teringat apa yang dikatakan gurunya sebelumnya. Karena kerumitan konten seni ilahi pemurnian tubuh, itu sangat besar. Meskipun gurunya sudah menjadi raja bela diri tahap puncak ketika dia mendapatkannya, dia membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk menghafalnya. Sedangkan baginya, meskipun itu sedikit singkat, itu masih membutuhkan waktu lebih dari 20 menit. Selain itu, dia tidak terlalu yakin. Dia masih harus merevisi dari waktu ke waktu. Namun, Xian ini benar-benar mengambil slip giok putih keabu-abuan dan menghafalnya dalam waktu beberapa tarikan napas. Kecepatan ini mungkin tidak terlalu cepat. Hal itu membuat Sun Wu agak tidak bisa mempercayainya. Namun, Sun Wu masih percaya bahwa Xian benar-benar mengingatnya dan tidak berpura-pura memahaminya. Pertama, tidak perlu melakukannya di depannya. Kedua, sudah menggunakan kartu trufnya. Untuk mendapatkan seni ilahi pemurnian tubuh, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya? Dia seharusnya sudah menghafal semuanya. Sebagai perbandingan, perbedaannya terlalu besar. Sun Wu mengungkapkan senyum pahit. Baru sekarang dia tahu apa itu jenius yang benar-benar jenius dan jenius yang tak tertandingi. Yang disebut jenius ini, termasuk Mo Yuanlia dan Lu Jinghuan, adalah seorang jenius yang luar biasa di antara teman-temannya. Di depan lawannya, tidak ada satupun dari mereka yang layak disebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri biasa. Setelah beberapa saat, Sun Wu hampir tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Dia menyimpan slip giok penyimpanan. Dia melepaskan penghalang cahaya pertahanan dari tripod ungu. Dia terbang menjauh dari Lin Xuan.
Lin Xuan berkata bahwa dia tidak akan merampoknya lagi. Namun, setelah melihat bakat mengerikan Lin Xuan, dia masih secara tidak sadar memilih untuk menjauh darinya. Di depan keberadaan seperti itu, dia merasa itu sama sekali tidak ada artinya. Ini terlalu banyak pukulan baginya. Lebih baik tidak bertemu dengannya lagi. Selain itu, dia memiliki misi yang harus diselesaikan ketika dia memasuki alam rahasia darah. Setelah Lin Xuan memperoleh mantra tubuh tiran cakrawala, dia tidak lagi mempersulit Sun Wu. Dia berbalik dan terbang menuju kompleks bangunan yang sama. Potongan batu giok yang dikeluarkan Sun Wu sangat kuno dan mengeluarkan rasa sunyi. Kemungkinan besar itu adalah harta karun dari zaman kuno. Itu seharusnya adalah salinan asli dari warisan yang diperoleh Tuan Sun Wu. Secara teoritis, belum lagi Sun Wu hanya seorang murid, bahkan keturunannya tidak akan bisa memberikan harta karun seperti itu kepada seniman bela diri tahap bela diri void seperti Sun Wu. Dan dia harus membawanya setiap saat. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit tahap raja bela diri tingkat 6. Selain itu, dia telah mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh dan bahkan telah mencapai level 3. Dia bahkan mungkin bisa melawan prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Akan lebih aman baginya untuk membawanya. Tapi sekarang dia telah melakukannya. Sangat mungkin itu ada hubungannya dengan dunia rahasia darah. Dia ingin mencari beberapa warisan atau harta karun terkait. Namun, Lin Xuan tidak keberatan. Dia tidak mengingini slip giok itu. Bahkan jika dia memiliki harta karun atau warisan, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Dia mungkin harus melalui situasi hidup dan mati yang sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Lebih baik membiarkan Sun Wu mengambil risiko dan mencobanya. Di masa depan, ketika kultivasinya berhasil dan dia membutuhkannya, dia akan mencari Sun Wu dan menggunakan titik energi untuk menduplikasinya. Betapa mudahnya, tidak perlu mengambil risiko. Saat ini, level 3 sebelumnya dari mantra tubuh tiran Firmament Tyrant sudah cukup baginya untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dia tidak terburu-buru. Tidak lama kemudian, Lin Xuan terbang kembali ke alun-alun di tengah gedung. Pada saat ini, Mo Yuanlia, Guo Hongda, Mo Yusan, dan yang lainnya masih di sana, menatap Lin Xuan dengan marah. Bukannya mereka tidak ingin lari. Hanya saja nyala api merah ini seperti belatung yang menempel di tulang mereka, dan itu tidak melemah sama sekali, dan mereka tidak bisa menyingkirkannya. Mereka bahkan bisa menyerap energi dari penghalang cahaya pertahanan transparan dan meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun itu tidak akan bisa mengancam nyawa mereka untuk saat ini, jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan sampai alam rahasia darah ditutup. Kekuatan api merah-merah ini meroket, membakar dan menghancurkan penghalang cahaya transparan. Itu akan berbahaya. Karena itu, tak satu pun dari mereka yang berani melarikan diri. Namun, mereka tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan begitu saja. Terutama Mo Yuanlia. Dia punya urusan penting yang harus diselesaikan di alam rahasia darah. Itu adalah gurunya, Tetua Agung, dari Sekte Awan Iblis. Dia harus menyelesaikannya. Jika tidak, dia mungkin akan menerima hukuman berat setelah dia keluar. Sebagai kekuatan iblis sejati, Sekte Awan Iblis berbeda dengan Sekte Yuanling dan Sekte Tripod Ungu. Itu adalah hukum rimba, tidak ada persahabatan antara guru dan murid. Bab 716. Selesai. Kalian tidak perlu menyerahkan cincin penyimpanan. Serahkan saja batu roh dan kristal darahmu. Pada saat ini, Mo Yusan, Luo Juetian, dan yang lainnya dapat mendengar kata-kata Lin Xuan. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah mereka telah diberikan pengampunan. Jika kalian masih tidak mau, kalian semua bisa tinggal di sini dan menunggu alam rahasia darah ditutup. Suara dingin Lin Xuan terdengar sekali lagi. Dia sudah mengambil langkah mundur. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan kristal darah dan batu roh. Adapun sisa senjata roh, pil, manual rahasia, dan sebagainya. Tidak peduli seberapa banyak yang dia miliki, itu semua tidak berguna. Dan ini tidak sulit bagi mereka untuk menerimanya. Mereka percaya bahwa orang-orang ini harus tahu pilihan apa yang harus dibuat. Benar saja, Lin Xuan menyelesaikan kata-katanya. Beberapa dari mereka buru-buru menganggukkan kepala. Mereka mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkan batu roh dan kristal darah mereka ke dalamnya. Setelah itu, mereka buru-buru melemparkannya ke Lin Xuan. 6 tuan besar teratas sangat menghargai Mo Yusan, Mo Yuanlia, Luo Juetian, dan yang lainnya karena mereka semua adalah orang jenius yang mengerikan. Yang paling tidak mereka miliki adalah sumber daya kultivasi, seperti batu roh, kristal darah, dan seterusnya dan seterusnya.
Mereka tidak datang ke alam rahasia darah untuk mendapatkan kristal darah dan meningkatkan basis kultivasi mereka, tetapi untuk mendapatkan harta karun dan warisan di reruntuhan kuno. Sebagai perbandingan, sumber daya kultivasi seperti batu roh dan kristal darah tidak ada apa-apanya. Apa yang benar-benar penting dalam cincin penyimpanan mereka adalah harta karun dan rahasia. Oleh karena itu, menggunakan batu roh dan kristal darah dengan imbalan kesempatan untuk melarikan diri secara alami tidak akan ditolak. Setelah Lin Xuan menerimanya dan memeriksanya dengan kasar, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk orang-orang ini. Dia juga tidak ingin mengekspos kartu truf terbesar dari bakat spasialnya. Dia hanya bisa melakukan ini. Adapun tepi spasial, itu sudah terpapar pada Suwu. Pertama, Sun Wu mungkin tidak dapat mengenali bahwa itu adalah tepi spasial. Kedua, dia juga tahu tentang rahasia Sun Wu, dan Sun Wu tidak berani menyebarkannya. Selain itu, setelah meninggalkan alam rahasia darah, identitas Xian menghilang sekali lagi. Dia tidak takut. Setelah itu, Lin Xuan menyimpan beberapa cincin penyimpanan. Dengan sebuah pikiran, api merah yang membungkus Mo Yuanlia dan perisai cahaya pertahanan lainnya terbang kembali ke Fire In Stone di telapak tangannya. Masih ada satu syarat terakhir. Siapapun dari kalian yang mendapatkan pil kondensasi sejati, berikan padaku. Lin Xuan mengatakannya lagi. Pil kondensasi sejati dapat meningkatkan kekuatan dan kekuatan indera ilahi seseorang. Itu memiliki efek yang sangat baik padanya. Secara alami, dia tidak bisa melepaskannya. Ketika Mo Yuanlia, Luo Juetian, dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Yuanlia mengeluarkan botol batu giok dan melemparkannya ke Lin Xuan. Aku harap kamu bisa menepati janjimu, Mo Yuanlia mengatakannya dengan ekspresi dingin. Pil kekosongan sejati ini juga sangat berguna baginya. Itu adalah harta karun yang langka. Namun, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia bahkan menyerahkan semua batu roh dan kristal darah. Meskipun pil kondensasi kekosongan sejati ini sangat berharga, Mo Yuanlia masih mengertakkan gigi dan menyerahkannya. Itu benar, Lin Xuan menerima botol giok itu, dan jejak senyuman melintas di matanya. 3 pil kondensasi sejati. Sepertinya itu adalah Ouyang Jie, Sun Wu, dan Mo Yuanlia. Sekarang, 2 dari mereka sudah cukup. Setelah itu, Lin Xuan mengabaikan beberapa dari mereka dan terbang ke langit. Dengan sangat cepat, dia menghilang ke cakrawala. Mo Yuanlia, Luo Juetian, dan yang lainnya melihat ke arah di mana Lin Xuan pergi. Mereka tidak bisa lagi merasakan aura Lin Xuan ketika mereka melihatnya menghilang di kejauhan. Dia benar-benar telah pergi. Baru sekarang dia menghela nafas lega. Meskipun Xian yang telah diubah Lin Xuan terlihat seusia dengan mereka, itu memberi mereka terlalu banyak tekanan. Itu membuat mereka tidak bisa mengatur napas. Sekarang, mereka akhirnya pergi. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan senyuman pahit. Sebagai Genius Overload Level Force, ini adalah pertama kalinya mereka menerima perlakuan seperti itu. Bisa dikatakan bahwa mereka telah memperoleh banyak pengetahuan. Guo Hongda, Luo Juetian, Mo Yusan, dan yang lainnya juga pernah melihat ini sebelumnya. Mereka telah melihat Lin Xuan merampok para jenius lainnya di alam rahasia Tianyuan. Namun, karena mereka semua berada di level 1 yang sama, mereka tidak dirampok. Namun, siapa sangka hanya beberapa bulan telah berlalu, mereka dirampok di alam rahasia darah. Bahkan jika dia hanya mencuri beberapa batu roh dan kristal darah, itu juga menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Pertama, di alam rahasia Tianyuan, ada Lin Xuan rendahan dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Dia telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa, menghancurkan semua orang di tempat kejadian. Bahkan Luo Juetian harus mengakui bahwa dia bukan tandingannya. Dan sekarang, di alam rahasia darah, ada Xian yang lain. Api merah muncul di tangannya, dan dia menghancurkan semua orang. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Kekuatan tempurnya tidak berada pada level yang sama lagi. Bahkan saudara penerus mereka seperti junior di tangannya. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Kapan begitu banyak orang jenius dan monster mengerikan muncul di benua ini? Mereka tidak bisa tidak meragukan hidup mereka. Sebagai perbandingan, mereka benar-benar tidak dianggap jenius. Hal itu membuat mereka merasa seperti mengalami pukulan berat. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Lin Xuan di alam rahasia Tianyuan dan Xian di alam rahasia darah adalah orang yang sama. Hanya beberapa bulan telah berlalu. Kekuatan Lin Xuan telah menembus beberapa level. Itu telah melampaui imajinasi mereka. Mereka tidak bisa membayangkannya sama sekali.
Mereka tidak berani memikirkannya. Baru setelah itu mereka akan menyadari bagaimana mereka telah menemukan begitu banyak monster mengerikan yang jauh melebihi imajinasi mereka. Jika Lin Xuan mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa menahan tawa di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka pergi. Mereka semua pergi ke arah yang berbeda. Namun, tanpa kecuali, mereka semua jauh dari Lin Xuan. Mereka tidak ingin bertemu Lin Xuan lagi. Mereka juga takut Lin Xuan tiba-tiba akan kembali ke kata-katanya dan menimbulkan masalah bagi mereka. Mata mereka bersinar dengan kekejaman dan kesuraman. Sebagai jenius pasukan tingkat tuan, ini adalah pertama kalinya mereka mengalami penghinaan seperti itu. Tentu saja, itu tidak akan berlalu begitu saja. Namun, di alam rahasia darah, mereka bukan tandingan Lin Xuan, dan mereka bukan tandingannya. Mereka hanya bisa menahannya untuk saat ini. Namun, begitu mereka meninggalkan alam rahasia darah, 6 pasukan tingkat tuan akan berada di belakang mereka semua. Dan mereka akan menjadi petinggi tingkat kaisar. Bahkan ada beberapa ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi. Jumlah energi di benua Dongyuan sangat menakutkan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa berurusan dengan Xian. Dia harus membalas budi. Sangat disayangkan, mereka tidak menyadari bahwa Lin Xuan telah menggunakan bakat perubahan dan ilusi untuk menciptakan Xian sebagai ilusi. Itu bukan identitas aslinya. Begitu dia meninggalkan alam rahasia darah, dia akan kembali ke bentuk aslinya. Identitas Xian tidak akan pernah kembali. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan 6 penguasa, tidak mungkin menemukannya. Lain kali, Xian akan muncul sekali lagi. Apa yang bisa ditemukan oleh 6 penguasa? Namun, itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka provokasi. Pada saat itu, Xian bisa dengan mudah menghancurkan 6 tuan. Tidak lama kemudian, tidak ada lagi orang di kompleks bangunan itu. Satu-satunya yang tersisa adalah area luas bangunan yang hancur di sekitar aula pusat. Seolah-olah pertempuran sengit telah terjadi. Beberapa waktu kemudian, barulah para seniman bela diri lainnya mendekat. Namun, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Bab 717. Pengasingan lanjutan. Setelah meninggalkan daerah itu, Lin Xuan terbang lurus ke depan. Kali ini, dia telah mendapatkan banyak hal. Saat itu juga waktunya untuk mencari tempat dan merapikannya. Dia akan terus berkultivasi dalam pengasingan dan meningkatkan basis kultivasinya. Perampokan di daerah ini telah berakhir. Ketika dia keluar dari kultivasi terpencil, dia hanya akan merampok wilayah berikutnya. Dia akan memberi kelompok seniman bela diri ini waktu untuk mengumpulkan kristal darah. Tidak lama kemudian, Lin Xuan sekali lagi menemukan sebuah gua di tengah-tengah puncak gunung kecil. Dia menggunakan platformasi untuk menutup pintu masuk gua dan menyembunyikan auranya. Lin Xuan pergi ke tengah gua, mengeluarkan ratusan cincin penyimpanan yang dia peroleh, dan mengaturnya. Sekitar 10 menit kemudian, mata Lin Xuan menampakkan senyuman saat dia melihat tumpukan harta karun di tanah. Seperti yang diharapkan dari murid inti dari 3 tuan, benar-benar ada banyak harta karun di sini. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Kali ini, apa yang dia rampok bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan dengan yang terakhir kali. Terakhir kali, dia hanya merampok puluhan murid sejati cabang logam. Tapi kali ini, Mo Yuanlia, Sun Wu, dan Ouyang Jie memimpin hampir 100 murid sejati dari 3 pasukan tingkat tuan. Selain itu, ada juga pembudidaya nakal dari kekuatan besar dan kecil lainnya. Jumlahnya ada ratusan. Dari segi kuantitas dan kualitas, mereka jauh melampaui yang terakhir kali. Secara alami, hasil panennya pun sama. Lin Xuan sangat prihatin dengan kristal darah. Ada ratusan kristal darah kelas atas, dan ada puluhan ribu kristal darah kelas menengah dan kelas rendah. Itu cukup baginya untuk meningkatkan kultivasinya beberapa level. Juga, ada banyak batu roh. Lebih dari 100.000 batu roh bermutu tinggi. Dalam sekejap, kantong pinggangnya membengkak beberapa kali lipat. Selain itu, dia juga bisa mendapat untung dengan menjual buku panduan rahasia, senjata roh, pil obat, mineral, dan sebagainya. Secara total, dia bisa mendapatkan banyak uang. Tabungan Lin Xuan saat ini jauh lebih kaya daripada banyak tahap akhir Raja Bela Diri dan harta tingkat puncak. Dia tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi untuk waktu yang singkat. Lin Xuan secara alami sangat puas. Dia juga merasa bahwa merampok adalah cara yang paling nyaman dan tercepat untuk mengumpulkan kekayaan. Bahkan pil Dao jauh lebih rendah. Sayang sekali, metode ini hanya dapat digunakan pada waktu tertentu. Misalnya, hanya tempat-tempat seperti alam rahasia Tianyuan dan alam rahasia darah yang dapat digunakan. Di luar,
Di negara bagian Dongyuan, setiap kekuatan besar memiliki pembudidaya bela diri tingkat raja yang bertanggung jawab. Ahli tingkat kaisar juga akan mampu menekan pasukan tingkat pertama. Bahkan, itu mungkin melibatkan 6 tuan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk merampok mereka. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk menekan semuanya, lebih baik tetap merendah. Menggunakan pil Dao untuk menghasilkan uang adalah yang paling aman. Ketika waktunya tepat, tidak akan terlambat untuk merampok lagi. Mata Lin Xuan berbinar saat dia berpikir sendiri. Selanjutnya, saatnya untuk gelombang lain. Lin Xuan melambaikan tangannya dan meletakkan semua harta di depannya ke dalam cincin penyimpanan yang berbeda. Hanya ada setumpuk besar kristal darah yang tersisa. Aku akan mulai mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh, mantra tubuh tiran cakrawala. Sekarang, dia telah memperoleh teknik kultivasi dari level 3 sebelumnya. Tentu saja, pertama-tama dia harus mengolah level pemula dan menggabungkannya ke dalam Chaotic Indestructible. Orang harus tahu bahwa selain bakat spasial dan api dalam batu, ketergantungan terbesarnya adalah tubuh kaisar palsu. Alasan dia bisa memadatkan tubuh kaisar palsu ketika dia menerobos tahap transformasi kristal adalah karena Chaotic Indestructible. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah berkontribusi paling banyak. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Chaotic Indestructible, dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Peningkatan tubuh kaisar palsu juga merupakan cara teraman untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Ini karena kekuatan fisik seseorang berbeda dengan kultivasinya. Itu tersembunyi di dalam tubuh seseorang, dan tidak ada aura yang dipancarkan darinya. Kecuali jika ahli tingkat kaisar memeriksanya dengan cermat atau menggunakan indera ilahi untuk memindainya, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Adapun kristal darah ini dapat digunakan untuk menumbuhkan atau meningkatkan kultivasi seseorang. Secara alami, itu juga bisa digunakan untuk mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh. Segera, Lin Xuan berpikir sejenak. Sejumlah besar kristal darah di sekitarnya meledak dan hancur. Energi merah darah yang melonjak di dalam gua itu mengamuk dan mendatangkan malapetaka. Namun, itu sama sekali tidak mempengaruhi Lin Xuan di tengah. Setelah itu, pusaran hitam besar muncul dan menelan energi merah darah. Ini menyebabkan sedikit pemborosan, tapi sekarang Lin Xuan telah memperoleh kristal darah dalam jumlah besar. Dia kaya dan sombong, jadi dia tidak peduli dengan sedikit konsumsi ini. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi berwarna darah melonjak di dalam tubuhnya. Setelah bergabung dengan Dantian, itu sekali lagi dicerna oleh api dalam batu, dimurnikan, dan diubah menjadi energi murni yang mudah diserap. Namun, itu tidak jatuh ke dalam Dantian. Sebaliknya, Lin Xuan menyebarkannya di sepanjang jalur mantra tubuh tiran cakrawala, yang dia gunakan untuk memperkuat fisiknya. Aura Lin Xuan juga terus meningkat. Selain itu, dia telah lama melampaui tahap bela diri Void. Dia telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Waktu berlalu dengan lambat. Kekuatan Lin Xuan semakin lama semakin menakutkan. Tumpukan kristal darah di sekelilingnya dengan cepat dikonsumsi. Lin Xuan berada dalam kultivasi terpencil. Di alam rahasia darah, ada gelombang angin yang sangat besar. Karena bangunannya, Lin Xuan tidak membantai seluruh tempat. Dia hanya merampok sekali dan membiarkan sebagian besar orang pergi. Sekelompok orang ini juga menyebarkan tindakan Lin Xuan. Seseorang yang belum pernah mereka dengar, seorang seniman bela diri generasi muda yang tidak berbeda dengan mereka. Basis kultivasi dan auranya juga berada di tahap bela diri Void. Namun, kekuatan serangannya sangat tinggi. Dia bahkan mengalahkan Ouyang Jie, yang berada di 3 besar sekte Sage Timur, di 6 penguasa. Dia bahkan dengan mudah menghancurkan Mo Yuanlia, Sun Mu, dan para jenius lainnya dari 6 tuan. Ratusan prajurit tahap bela diri Void telah bergabung untuk menyerangnya. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan telah melampaui tahap bela diri Void dan telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Selain itu, dia adalah salah satu prajurit tahap Raja Bela Diri terkuat. Setelah itu, dia bahkan merampok semua orang yang hadir. Di dalam gedung, semua orang mencari harta karun dengan susah payah. Pada akhirnya, mereka semua diberi hadiah. Nama orang ini adalah Xian, dan metode serangannya adalah api merah di tangannya. Setelah kejadian ini menyebar, semua orang secara tidak sadar menolak untuk mempercayainya. Ini karena semua orang tahu bahwa hanya prajurit tahap bela diri Void yang bisa memasuki alam rahasia darah. Dengan kata lain, orang yang masuk haruslah seorang Void Martial Stage. Xian tidak terkecuali. Dalam sejarah benua Dongyuan, hal itu telah tercatat sejak lama. Tidak peduli seberapa mengerikan seorang jenius tahap bela diri Void, dia hanya bisa melawan seorang prajurit tahap Raja Bela Diri awal biasa.
Mustahil baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Namun, saat berita itu menyebar, semua orang yang pernah mengalami masalah ini begitu yakin. 1. Masih ada kemungkinan sekelompok orang berbohong dan mereka masih terpisah. Jika mereka tidak saling mengenal, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Selain itu, kali ini, itu melibatkan 6 penguasa. Itu adalah sekte nomor 1 di 6 penguasa, Sekte Sage Timur. 3 murid sejati dari Sekte Sage Timur, Ouyang Jie. Dia bahkan telah kehilangan nyawanya. Kekuatan 6 penguasa tak tertandingi di benua Dongyuan. Prajurit biasa tidak akan berani mengkritiknya. Belum lagi, itu melibatkan 3 murid sejati dari Sekte Bijak Timur. Jika itu masalahnya, kerumunan prajurit tidak bisa tidak mempercayainya. Seketika, getaran besar tercipta di alam rahasia darah. Bab 718, 60%. Semua seniman bela diri yang mendengarnya terkejut. Nama Flame Devil Xian yang telah diubah oleh Lin Xuan juga menyebar ke seluruh alam rahasia darah. Itu menjadi semakin keras dan keras. Namun, tidak banyak prajurit yang telah memasuki alam rahasia darah. Selain itu, mereka harus menyebar. Faktanya, apa yang mereka dengar tidak biasa. Dia juga tidak mendapatkan banyak poin energi. Waktu berlalu begitu saja, 10 hari berlalu tanpa dia sadari. Di dalam gua, tanah dipenuhi dengan pecahan kristal darah. Lin Xuan duduk bersila di tengah. Rasanya seperti 10.000 hektar gelombang bergelombang menyebar ke segala arah. Seorang jenius puncak Void Martial Stage seperti Mo Yuanlia bahkan tidak bisa mendekatinya sebelum dia tercabik-cabik. Jelas sekali betapa kuatnya itu. Dia telah jauh melampaui tahap bela diri Void. Setelah beberapa saat, Lin Xuan perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Cahaya terang melintas di matanya. Dia melemparkan pukulan ke arah kekosongan di depannya. Gemuruh, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari Void. Sebuah garis hitam yang sangat kecil muncul di tempat itu. Itu adalah celah spasial. Jika pembudidaya bela diri tingkat raja mengetahui hal ini, dia akan sangat terkejut. Ini karena jika dia ingin merobek Void, celah spasial akan muncul. Bahkan banyak puncak panggung raja bela diri mungkin tidak bisa melakukannya. Selama seseorang berada di tahap raja bela diri, ahli tingkat kaisar akan dapat mencapainya. Lin Xuan, di sisi lain, telah mencapai tahap bela diri Void. Itu bisa dilihat dari ini. Kekuatan fisik Lin Xuan saat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Semua kristal darah yang saya jarah dari gedung-gedung itu dilemparkan. Akhirnya, saya telah mengembangkan mantra tubuh tiran cakrawala ke level 2 keberhasilan kecil. Lin Xuan perlahan menarik tinjunya. Matanya menunjukkan ekspresi puas. Dia telah memperoleh mantra tubuh tiran firmamen untuk level 1 dan telah mengintegrasikannya ke dalam Chaotic Indestructible. Sekarang dia mengolahnya lagi, dia secara alami tidak akan menghadapi kesulitan atau hambatan. Namun, konsumsinya sedikit terlalu besar. Sejumlah besar kristal darah yang dia simpan sebelumnya telah habis kali ini. Untungnya, dia akhirnya mencapai tujuannya. Kekuatan tubuhnya meningkat sekali lagi. Dia memperkirakan bahwa itu tidak kalah dengan kekuatan sebenarnya dari api dalam batu. Misalnya, Sun Liang dari cabang logam, yang berada di tahap akhir Raja Bela Diri bersama Lin Xuan, yakin bahwa dia akan mengalahkan lawannya dalam pertarungan. Namun, dia tidak tahu berapa banyak dia masih kurang dibandingkan dengan ahli tingkat kaisar. Sayang sekali saya tidak memiliki poin energi yang cukup saat ini. Aku tidak bisa memasukkan mantra tubuh tiran firmamen level 2 ke dalam Chaotic Indestructible. Jika tidak, kekuatannya akan menjadi lebih besar. Untungnya, mereka berdua telah sangat ditingkatkan. Tubuh kaisar palsu telah mencapai 60%. Lin Xuan melihat ke panel atribut di Void di depannya dan mengangguk sedikit. Saya masih memiliki basis kultivasi, meskipun saya telah mengembangkan mantra tubuh tiran cakrawala dengan seluruh kekuatan saya selama 10 hari terakhir, dan itu belum meningkat pesat. Aku juga telah menembus level kelima dari tahap bela diri Void. Lumayan, Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, sudah setengah bulan sejak mereka memasuki alam rahasia darah. Setengah dari waktu telah berlalu. Sudah begitu lama, saya pikir para murid dari 6 tuan, serta para pejuang dan pembudidaya nakal dari berbagai kekuatan besar dan kecil, telah mengumpulkan cukup banyak kristal darah. Saatnya memanen kelompok lain. Setelah beberapa saat, Lin Xuan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia menyimpan panel atribut. Setelah berkemas, dia menyimpan pelat formasi dan meninggalkan gua. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan tanda identitas Sekte Yuanling. Memang,
tidak ada sesama murid di sekitarnya yang meminta bantuan. Kemudian dia menyimpan panel atribut. Dia secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Di dalam hutan, selusin prajurit tahap bela diri Void awal dan tahap tengah menyerang seekor binatang darah yang sebanding dengan tahap bela diri Void akhir. Itu adalah ular piton berdarah dengan sisik yang sangat keras. Serangan dari semua prajurit hanya bisa meninggalkan tanda putih di atasnya, tapi mereka tidak bisa mematahkannya. Sebaliknya, hal itu menyebabkan ular piton benang darah merasa kesakitan, menjadi lebih ganas dan brutal. Di dahi ular piton berdarah ini juga terdapat tanduk kecil sebesar ibu jari. Jelas, garis keturunannya sangat luar biasa. Ular itu hanya tak kenal takut dan menghindari menderita luka serius ketika selusin prajurit tahap bela diri Void mengelilinginya. 10 menit berlalu, ular piton darah tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan menderita beberapa luka serius. Namun, di saat yang sama, banyak seniman bela diri yang mengepungnya juga terluka. Namun, masih ada jarak yang cukup jauh antara mereka dan ular piton darah pada saat ini. Namun, ular piton darah ini mengandung darah binatang iblis tingkat raja tinggi kuno, ular piton darah. Kristal darah dan inti kristalnya jauh lebih berharga daripada harta karun peringkat ke-10. Di dunia luar, ular itu sudah lama punah. Mereka hanya bisa menemukannya secara kebetulan dan tidak sengaja. Jika dijual di dunia luar, itu bahkan bisa dijual dengan harga harta karun tingkat raja. Oleh karena itu, meskipun sulit, semua prajurit masih berjuang sekuat tenaga, dan mereka tidak menyerah. Belasan menit berlalu, luka di tubuh ular piton darah menjadi semakin serius, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura keganasannya juga tidak sekuat sebelumnya. Ular piton berlumuran darah itu mau tidak mau menampakkan ekspresi ketakutan. Ia benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tidak bagus, dia sebenarnya sangat licik, seperti yang diharapkan dari keberadaan yang memiliki garis keturunan ular piton tanduk darah. Cepat hentikan! Di lapangan, para seniman bela diri semua berteriak dengan khawatir. Dia menampilkan seni bela diri yang paling dia kuasai, ingin menghentikan ular piton benang darah. Namun semuanya sudah terlambat. Para seniman bela diri semua menghela nafas dalam hati, merasa sangat menyesal. Tapi tepat pada saat ini, Bloodline Piton, semoga berhasil. Tawa ringan datang dari jauh. Cahaya pedang menyala yang dipadatkan dari api merah yang mengerikan menebas dengan ledakan keras. Seolah-olah ruang angkasa itu sendiri telah terkoyak. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, ular piton belang darah sama sekali tidak bisa bergerak. Ia bahkan tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa melihat itu. Cahaya pedang yang menyala turun, dan mata vertikalnya dipenuhi dengan teror. Boom! Sebuah ledakan yang mengguncang langit terdengar. Gelombang panas yang sangat menakutkan menyebar. Itu menyebabkan debu dan pasir memenuhi langit. Para seniman bela diri di belakang mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mereka terlempar. Mereka terbang ratusan meter jauhnya dan menghancurkan kawah besar di tanah. Serangan apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Itu sudah melampaui tahap bela diri Void, kan? Sial, bukankah semua prajurit yang telah memasuki alam rahasia darah di bawah usia 30 tahun, dan yang tertinggi adalah generasi muda prajurit tahap bela diri Void? Kapan keberadaan mengerikan seperti itu muncul di antara generasi muda prajurit? Bahkan murid sejati teratas dari 6 tuan tidak bisa dibandingkan dengan mereka, kan? Lebih dari selusin seniman bela diri jatuh ke dalam lubang, batuk darah terus-menerus. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada serangan yang begitu mengerikan. Mereka masih belum menjadi target serangan. Gempa susulan hanya berdampak kecil pada mereka. Namun, pada saat itu, banyak dari mereka yang langsung terluka parah. Mereka bahkan tidak bisa bangun. Beberapa orang yang awalnya tidak terluka dan lebih kuat juga mengalami luka serius saat ini. Aura mereka sudah kurang dari setengah dari sebelumnya. Mereka hanya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar saat kepala mereka menjadi kosong. Bab 719. Dia mengobrak-abrik tempat itu. Tak terbayangkan, tidak peduli apapun, tidak ada satupun dari para pejuang yang bisa percaya bahwa seorang pejuang yang begitu kuat berada di antara para pejuang muda yang telah memasuki alam rahasia darah. Dia benar-benar telah melampaui generasi mereka. Ada lebih dari beberapa level untuknya. Sangat cepat, angin kencang menderu, menyapu langit yang penuh dengan pasir dan debu. Pemandangan di hutan gunung terungkap di mata semua orang. Hutan pegunungan yang luas dan pohon-pohon kuno telah lenyap. Sebagai gantinya, terdapat banyak sekali lubang besar. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi reruntuhan. Batu-batu yang pecah berserakan di mana-mana. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah lubang besar dengan lebar puluhan meter.
Di dalam kawah, ular piton benang darah yang telah membuat mereka bertarung dengan sengit terbaring lemah di tanah. Ular itu sudah lama berhenti bernapas. Ular itu sudah berubah menjadi mayat. Dia terbelah menjadi dua. Ada juga bau daging panggang. Bahkan daging ularnya pun sudah matang. Hal itu semakin mengejutkan para seniman bela diri. Kekuatan cahaya pedang yang menyala itu sungguh menakutkan. Mungkin bahkan murid-murid sejati terbaik dari Enam Tuan tidak akan mampu menahannya. Semua prajurit berpikir dalam hati. Mereka terkejut dan tidak bisa tenang. Setelah itu, gelombang api yang menghanguskan melonjak. Sesosok manusia menginjak gelombang api dan terbang. Dia seperti seorang raja api. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya juga telah melampaui tahap bela diri Void. Dia telah mencapai tahap raja bela diri. Namun, auranya masih dalam jangkauan tahap bela diri Void. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penampilannya jauh lebih muda dari mereka. Jelas, dia menebas cahaya pedang api yang menakutkan tadi. Ini adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Para praktisi bela diri semuanya sangat terkejut. Kapan monster seperti itu muncul di benua Dongyuan? Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya? Itu tidak berada di peringkat dalam daftar asal surga, tapi di daftar asal bumi. Pada saat yang sama, beberapa keraguan muncul di hati mereka. Dia hanya tahap bela diri Void, tapi kekuatan tempurnya benar-benar mencapai tahap raja bela diri. Dia kemungkinan besar memiliki bakat yang sama dengan para jenius top 6 tuan karena kemampuannya untuk naik pangkat. Bahkan keberadaan yang berada di peringkat dalam daftar asal surga tidak sebanding dengan dia, kan? Setidaknya, mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan yang menentang surga seperti itu sebelumnya. Namun, dia benar-benar muncul di alam rahasia darah, tepat di depan mereka. Itu membuat mereka merasa itu tidak masuk akal dan seperti mimpi. Itu sangat nyata. Namun, pemandangan di depan mata mereka hampir menyebabkan inti palsu dan darah mereka terbakar oleh gelombang panas. Tanah dipenuhi reruntuhan yang menutupi area seluas 1000 meter. Namun, hal itu memberitahu mereka bahwa semua ini adalah kebenaran dan bukan ilusi. Para seniman bela diri bahkan lebih terkejut lagi. Pikiran mereka berdengung tanpa henti, dan mereka hampir tidak dapat berpikir. Dan jauh di atas langit, seniman bela diri muda yang mengendarai di atas api merah yang memenuhi langit, ekspresinya acuh tak acuh, tanpa perubahan sedikit pun. Orang yang telah tiba, secara mengejutkan, adalah Lin Xuan. Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih. Kekuatan hisap yang agung dipancarkan. Ular piton benang darah dan kristal darah terbang keluar dari lubang besar di tanah. Mereka memasuki tangannya. Segera, Lin Xuan melihat ke arah selusin atau lebih praktisi bela diri tahap bela diri Void di bawah dan mengatakannya dengan sikap acuh tak acuh. Kalian semua, serahkan cincin penyimpanannya. Hindari keterlibatan saya, atau Bloodstripe Piton akan mengalami nasib yang sama seperti kalian semua. Saat kata-katanya jatuh, meskipun tenang, itu menyebabkan ekspresi dari selusin atau lebih seniman bela diri bergetar. Dengan gemetar, mereka kembali ke akal sehat mereka. Mereka telah menyaksikan kekuatan menakutkan dari cahaya pedang Lin Xuan yang menyala. Mereka tidak lagi memiliki pikiran untuk melawan. Tanpa sadar, mereka melepas cincin penyimpanan dan membuangnya. Lin Xuan menyedot lebih dari selusin cincin penyimpanan sekaligus. Dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah itu, pergi ke udara. Dia terus terbang ke kejauhan. Para seniman bela diri di tempat itu masih linglung. Mereka melihat punggung Lin Xuan saat dia pergi. Sampai Lin Xuan menghilang dari pandangan mereka, setelah beberapa saat, dia berangsur-angsur bangun. Mereka saling memandang dan mengungkapkan senyum pahit. Mereka tidak mengantisipasi bahwa seniman bela diri lain akan merampok mereka ketika mereka bergabung untuk mengepung ular piton benang darah. Mereka benar-benar tidak beruntung secara ekstrim. Tapi mereka tidak berani membenci Lin Xuan. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah dan yang kuat dihormati. Sepertinya mereka belum pernah melihat perampokan seperti itu sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan pernah melakukannya sebelumnya. Pihak lain hanya merampok cincin penyimpanan mereka, bukan nyawa mereka. Mereka sudah sangat berbelas kasihan. Kedua, kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan terlalu menakutkan. Itu membuat mereka merasa putus asa di dalam hati, dan mereka tidak berani membalas dendam. Kebencian, keberadaan yang menentang surga seperti itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid sejati teratas dari 6 tuan. Itu bukanlah sesuatu yang mereka mampu untuk menyinggung perasaan. Mereka hanya bisa mengakui nasib buruk mereka. Setelah menghela nafas sejenak, lebih dari 10 orang membagi-bagi mayat ular piton itu. Meskipun kristal darah yang paling berharga telah diambil, sebagai binatang iblis yang telah lama punah, mayat ular piton benang darah masih cukup berharga.
Secara alami, dia tidak bisa melepaskannya. Setelah itu, mereka pergi bersama. Mereka bersiap untuk mencari tempat yang aman untuk mengobati luka-luka mereka. Kali ini, aku telah mendapatkan selusin atau lebih cincin penyimpanan. Lumayan. Lin Xuan menyimpan selusin cincin penyimpanan dan terbang di udara, menganggukkan kepalanya sedikit. Sudah lebih dari 2 hari sejak dia pergi ke kultivasi terpencil dan bersiap untuk memanen kristal darah. Alam rahasia darah seperti sebuah dunia kecil. Dia terus terbang ke arah tertentu. Namun, dia tidak mencapai ujungnya. Sepanjang jalan, jika dia bertemu dengan seniman bela diri yang kuat atau iblis darah, dia akan menyerang mereka secara langsung. Dia akan merebut kristal darah atau cincin penyimpanan. Jika itu adalah sekelompok praktisi bela diri atau serigala penyendiri, kultivasi mereka tidak akan tinggi, dan akan ada beberapa binatang buas biasa. Dia hanya akan mengabaikan mereka dan membiarkan mereka pergi. Dia tidak tertarik dengan sedikit tabungan yang dimiliki pihak lain. Tentu saja, jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan keberatan membuang-buang waktu. Namun, jika ada lebih dari 10 orang dalam satu kelompok, dia juga akan menyerang. Pertama, dia akan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, lalu dia akan merampok mereka. Itu juga akan jauh lebih nyaman. Sebagai contoh, kali ini, selusin atau lebih prajurit tahap bela diri Void bahkan tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Sekarang, mereka telah memperoleh sejumlah besar kristal darah. Sudah waktunya untuk terus berkultivasi dalam pengasingan dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur mereka. Lin Xuan bersiap untuk terbang untuk jangka waktu tertentu dan menemukan gua lain untuk memasuki kultivasi terpencil. Tanpa sadar, setengah hari lagi berlalu. Selama periode waktu ini, Lin Xuan merampok beberapa ombak lagi. Dia juga menemukan sebuah gua. Dia bersiap untuk memasukinya dan memasuki kultivasi terpencil. Dia merasakannya, ada fluktuasi energi yang kuat di depannya. Itu sangat tidak jelas. Sesuatu tampaknya telah menutupinya. Bahkan puncak tahap bela diri Void biasa akan sulit untuk menyadarinya. Namun, itu tidak sulit bagi Lin Xuan. Mungkinkah ada harta karun lain atau reruntuhan kuno yang muncul? Lin Xuan bergumam, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak peduli dengan waktu yang dia habiskan dalam pengasingan. Dia terbang lurus ke arah fluktuasi energi yang tidak jelas. Jika itu adalah harta karun atau reruntuhan kuno yang muncul, itu pasti akan menarik banyak seniman bela diri. Pada saat itu, mereka akan mampu mencuri gelombang yang lebih besar. Secara alami, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik. Tidak lama kemudian, Lin Xuan telah menyeberang puluhan mil dan tiba. Namun, ketika dia melihat pemandangan di depannya, Lin Xuan tercengang. Bab 720. Gunung Api Darah. Ini adalah gunung api, dan itu yang berwarna merah darah. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan tertegun. Di dataran, ratusan meter jauhnya, ada gunung raksasa yang tingginya ribuan kaki. Namun, gunung besar ini benar-benar gundul. Tidak ada pohon atau pepohonan. Dari atas ke bawah, api menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu seperti gunung api yang legendaris. Namun, kobaran api itu tidak biasa. Itu berubah menjadi warna berdarah dan tampaknya telah terjangkit alam rahasia darah. Ini adalah gunung api darah. Gelombang panas yang mengerikan melonjak di atas gunung api darah. Diperkirakan bahkan tahap bela diri kekosongan akhir biasa mungkin tidak bisa menahannya. Tentu saja, itu bukan masalah bagi Lin Xuan, yang telah menyempurnakan api dalam batu. Kekuatan gunung api darah ini luar biasa. Pasti ada harta karun di antara mereka. Lin Xuan memandangi gunung api darah dari jauh, kilatan berkedip-kedip di matanya. Dia masih menemukan beberapa garis yang hampir transparan 100 meter di sekitar gunung api darah. Garis-garis ini membentuk formasi ilusi alami. Jika tidak, gunung api darah yang begitu besar akan ditemukan puluhan mil jauhnya. Namun, Lin Xuan hanya berhasil merasakannya sekitar 10 mil jauhnya. Terlihat bahwa itu bukanlah objek biasa. Setelah itu, Lin Xuan melihat sekeliling dan tersenyum. Meskipun kekuatan gunung api darah disembunyikan, itu masih menarik banyak prajurit. Di kejauhan, ada lebih banyak prajurit muda yang berkumpul. Kali ini, mereka akan dapat menuai lebih banyak keuntungan. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Lin Xuan mengangguk sedikit, namun, ini bukan waktunya untuk mengekspos identitas Flamme Devil. Dia tidak ingin menakut-nakuti orang-orang ini. Sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Dia harus mengumpulkan cukup banyak seniman bela diri dan kemudian menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan identitas asli Lin Xuan tidak dapat digunakan di sini lagi.
Dia bisa menghindari dicurigai. Mata Lin Xuan berbinar. Sosoknya berkelebat dan menghilang dari tempatnya berdiri tanpa peringatan apapun. Tidak ada yang menyadarinya juga. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan tiba sekali lagi. Meskipun wajahnya masih wajah Xian, itu bukan lagi pakaian merah tua yang dia kenakan sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah jubah abu-abu sederhana yang terlihat seperti pembudidaya nakal biasa. Kinya juga telah disesuaikan dengan Void Martial Stage 4 Layer, yang masih merupakan kelas yang sangat biasa. Di antara kerumunan, dia berada di tengah tingkat yang lebih rendah. Dia berbaur dengan kerumunan, dan itu sama sekali tidak menarik perhatian. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Ada tanah datar di sekeliling Gunung Api Darah saat ini. Lebih banyak prajurit berkumpul sekitar 100 meter jauhnya. Ada ratusan dari mereka. Karena, dalam jarak 100 meter, kekuatan Gunung Api Darah akan meningkat secara eksponensial. Tidak banyak dari mereka yang bisa menahannya. Semua prajurit itu sendirian, dalam kelompok berpasangan dan bertiga, atau sekelompok puluhan orang berkumpul bersama. Mereka tersebar di seluruh dataran. Mata mereka memandang ke arah Gunung Api Darah dari waktu ke waktu, penuh dengan cahaya yang berkobar. Itu menjadi berisik. Ini adalah rumor Gunung Api Darah. Menurut rumor yang beredar, tubuhnya dikelilingi oleh api dan berwarna merah darah. Orang pertama yang menemukannya bernama Gunung Api Darah. Gunung Api Darah tampaknya telah muncul beberapa ratus tahun yang lalu. Sejauh ini, itu telah muncul beberapa kali. Ketika pertama kali muncul, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan para jenius Void Martial Stage Peak akan mati dalam jarak 10.000 meter darinya. Mustahil untuk mendekatinya, itu benar. Untungnya, seiring berjalannya waktu dan alam rahasia darah dibuka lagi dan lagi, kekuatan Gunung Api Darah secara bertahap melemah. Menurut deskripsi dan catatan para tetua klan saya telah menghitung semuanya. Saat ini, kita, Void Martial Stage, berada sekitar 100 meter jauhnya. Ini berarti kita bisa mencoba mendaki gunung. Aku ingin tahu harta karun macam apa yang ada di Gunung Api Darah ini yang bisa membuatnya terbakar selama ratusan tahun. Ini jelas merupakan harta karun atribut api. Saya memperkirakan bahwa itu setidaknya harus berada di level kaisar. Para tetua sekte pernah mengatakan bahwa mungkin ada harta karun surgawi yang bisa meningkatkan bakat api merah. Mereka mengatakan kepada kami untuk tidak melewatkannya. Kakek saya mengatakan bahwa mungkin ada ramuan spiritual yang dapat secara langsung mengubah fisik dan kultivasi seseorang. Itu juga bisa berupa mayat tipe api yang sangat tinggi atau telur binatang iblis. Kita lihat saja nanti kalau waktunya tiba. Karena kita bisa lebih dekat, aku pasti akan memanjat dan melihatnya. Semua prajurit berdiskusi dengan penuh semangat, mengungkapkan informasi tentang Gunung Api Darah. Jelas, ini adalah berita yang diakui secara publik dari kekuatan besar. Tidak perlu menyembunyikannya. Lin Xuan bersembunyi di tengah kerumunan dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya diam-diam mendengarkan berita itu. Gunung Api Darah ini muncul ratusan tahun yang lalu. Itu bisa terbakar selama ratusan tahun, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Pasti ada harta karun tipe api yang sangat tinggi di Gunung Api Darah ini. Lin Xuan merasakan bahwa api dalam batu di dalam dantian jelas lebih aktif. Itu menyenangkan saat kilatan berkedip di matanya. Dengan kata lain, di dalam Gunung Api Darah ini, ada kemungkinan besar ada harta karun yang memungkinkan api di batu tumbuh dan meningkatkan kekuatannya. Sepertinya dia tidak bisa melepaskannya. Kelompok seniman bela diri ini ingin merampas dan memanen kristal darah. Dia juga menginginkan harta karun di Gunung Api Darah. Dia menginginkan keduanya. Lin Xuan perlahan mengepalkan tinjunya, lalu melonggarkannya. Namun, sekarang bukan waktunya. Ada seniman bela diri yang terus berkumpul dari jauh di dataran ini. Meskipun ada formasi ilusi alami di sekeliling Gunung Api Darah, tidak ada yang bisa melihatnya dari kejauhan. Namun, karena Gunung Api Darah itu muncul ratusan tahun yang lalu, itu tidak pernah bergeser posisinya. Para pejuang dari semua kekuatan besar masih menemukan posisi mereka dan berkumpul di sini. Selain itu, bahkan setelah ratusan tahun berlalu di Gunung Api Darah, kekuatannya masih menakutkan. Di wilayah luar, bahkan para pejuang tahap bela diri Void merasa sulit untuk bertahan. Bisa dibayangkan suhu dan kekuatan di pusatnya. Meskipun Lin Xuan memiliki api dalam batu, kekuatan tempurnya telah melampaui tahap bela diri Void dan mencapai tahap Raja Bela Diri. Dia tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. Untungnya, kekuatan Gunung Api Darah masih berangsur-angsur melemah dengan kecepatan yang bisa dirasakan. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencoba mendaki gunung. Ini juga alasan mengapa semua prajurit di dataran berkumpul di sini.
Namun, mereka masih menunggu, dan tidak ada yang memilih untuk mendaki gunung. Waktu berlalu tanpa disadari, Lin Xuan memilih sebuah sudut. Dia duduk bersila dan mulai memahami seni ilahi pemurnian tubuh. Tidak banyak waktu yang terbuang. Beberapa jam berlalu, semakin banyak seniman bela diri berkumpul. Beberapa orang jenius kelas berat dan jenius yang mengerikan juga bergegas datang. Lihat, itu adalah Lei Jukue dari Paviliun Matahari Guntur tingkat tuan. Dia adalah murid sejati dari Paviliun Matahari Guntur, kakak senior kedua. Aku tidak menyangka dia ada di sini. Sebuah suara terkejut terdengar. Itu segera menarik perhatian orang banyak. Lin Xuan juga menoleh ke belakang. Dia melihat seorang pria muda yang tinggi dan kokoh dengan pakaian hitam dan biru.